Baik, kita mulai dengan pengisian menu biodata. Apa saja yang harus kita isikan pelan-pelan. Jadi nanti tolong dipahami ada beberapa titik penekanan yang perlu kita jelaskan secara panjang lebar juga. Jadi agak sabar bahwa tentu tutorialnya akan lebih panjang. Kita klik dari perbaharui biodata. Pertama-tama teman-teman diminta upload foto pribadi dengan ketentuan maksimal 300 KB. Kita klik browse, kita pilih. Nah, sudah ke-upload. Kemudian data dasar siswa. Silahkan dicek NISN-nya, nama lengkapnya apakah sudah benar, NIK-nya sudah benar atau tidak. Kemudian nomor KIP ini nggak bisa diinputkan, nomor KKS juga nggak bisa diinputkan. Informasi terdata di DTKS ini nanti akan otomatis tersambung. Jika terdata tentu keterangannya terdata, jika tidak tentu keterangannya tidak. Kemudian informasi PPKE juga nggak bisa diedit. Ini sudah dari data sensus kalau nggak salah BKKBN tahun 2020 tahun 2021. Lalu informasi asal sekolah. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, sudah terdata di DTKS tapi kok tidak terdata? Itu kenapa? Apa penyebabnya? Kemudian punya KIP kok nomor kartu KIP-nya nggak muncul? Itu kenapa? Apa penyebabnya? Satu-satu ya. Jadi teman-teman, tidak semua informasi bahwa kalian terdata di DTKS, kalian punya KIP, tidak semua informasi bisa tersambung dengan mudah. Dan penyambungan data itu rumit, sehingga kadang juga yang sudah terdata di DTKS tapi tidak muncul. Itu sebenarnya tidak masalah, yang penting nanti pada proses seleksi yang punya KIP, yang punya DTKS, itu silahkan dibuktikan aja. Kalau terdata di DTKS yang minta surat keterangan terdata di DTKS dari Dinas Sosial, yang punya kartu KIP masih aktif ya silahkan dibuktikan kartunya dan riwayat pencairannya di kelas 3 terakhir. Kan banyak yang punya kartu KIP tapi sudah nggak aktif lama, itu tentu tidak bisa dijadikan rujukan untuk bisa muncul nomor KIP-nya di websitenya KIP Kuliah, seperti itu. Lalu teman-teman pertama diminta mengisikan tahun lulus, silahkan dipilih, kemudian tempat lahir, lalu tanggal lahir sebenarnya sudah secara otomatis tersambung ke Dapodik, tapi kalau keliru silahkan diedit. Lalu jenis kelaminnya juga informasinya sudah tersambung dari Dapodik, tinggal pilih agama, kemudian alamat tinggal. Untuk alamat tinggal ini kita wanti-wanti bahwa alamat ini sesuai dengan alamat kalian saat ini. Kita sampaikan bahwa kalau memang alamat di kartu keluarga berbeda dengan alamat saat ini, harusnya alamat kartu keluarga itu segera diperbaharui. Di beberapa waktu yang lalu itu ada siswa pelamar KIP Kuliah yang alamat tinggalnya itu tidak sesuai KK karena pada proses seleksi berkas diminta mengumpulkan fotokopi KK, kemudian ternyata pada proses survei yang dikunjungi adalah alamat sesuai dengan KK, maka akibatnya tim seleksi survei menganggap alamatnya bodong sehingga dinyatakan tidak lolos KIP Kuliah. Makanya alamat tinggal ini diisi selengkap-lengkapnya untuk keperluan survei dan harusnya dokumen kependudukannya bisa segera dirubah. Tidak harus sekarang dirubahnya, nanti sebelum proses seleksi KIP Kuliah dilakukan harusnya sudah berubah alamat di KK-nya agar lebih aman ketika sewaktu-waktu ada proses survei. Kemudian kabupaten kota silahkan dipilih ya, kemudian kode pos ini juga silahkan dipilih, lalu emailnya secara otomatis muncul. Kode pos ini kayaknya sesuai Dapodik sudah muncul. Ini nomor telepon dan nomor handphone. Misalnya nomor telepon kalian kasih nomor handphone kedua kalian atau nomor HP orang tua itu nggak apa-apa. Kemudian ini nomor handphone kalian wajib diisi dan nomor handphone ini wajib up to date ya. Yang kira-kira ada WhatsApp-nya atau mungkin masih melekat di kartu kalian, karena takutnya nanti ketika keterima di SNBP atau SNBT nanti ada informasi lewat WhatsApp yang harus kalian lengkapi gitu ya. Jadwal-jadwal seleksi bisa saja nanti dikirimkan lewat
nomor handphone yang kalian isikan di websitenya Keep Kuliah. Kemudian ini keterangan berasal dari panti asuhan atau tidak, silahkan dipilih iya atau tidak. Kalau semua sudah terisi teman-teman, silahkan perbaharui biodata. Berhasil, di sini ada keterangan centang, berarti bagian biodata sudah terisi. Kemudian ini nggak bisa diedit, KIP nggak bisa diedit, KKS juga nggak bisa diedit. Lalu di bagian bawah ini ada keterangan bantuan sosialnya. PKH tidak menerima, BPNT menerima, PBI tidak menerima, Banpres ini tidak menerima. Gini ya teman-teman, kalau misalnya penerima BPNT berarti teman-teman bisa melampirkan kartu BPNT-nya kalau ada gitu ya. Kalau orang tuanya penerima PKH ya bisa dilampirkan kartu PKH-nya nanti di dokumen pendukung ekonomi. Itu catatan untuk bagian biodata.